Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita belajar selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Allah tidak pernah menghentikan di dalam memberikan nikmatnya pada kita semuanya, meskipun hanya sesaat. Jadi Allah itu terus menerus memberi nikmat pada kita. Itu karena kasih sayangnya Allah pada kita. Allah terus menerus memberi ujian pada kita. Itu juga karena rasa sayangnya Allah pada kita. Sebab dengan sabar di dalam menjawab ujian dari Allah, maka Allah akan menghapus kesalahannya dan meningkatkan derajatnya di surga. Maka ujian itu juga bentuk kasih sayang Allah pada orang-orang yang beriman. Nikmat juga perwujudan rasa kasih sayangnya Allah pada mukmin atau orang yang beriman. Ujian juga wujud kasih sayangnya Allah pada orang yang beriman, karena dengan sabar di dalam menghadapi setiap ujian Allah, maka Allah akan menghapus kesalahannya dan meningkatkan derajat surganya. Yang perlu kita pahami bersama adalah ujian Allah di dunia ini hanya ada dua macam. Ujian Allah di dunia ini hanya ada dua macam. Yang pertama, ujian syar. Yang kedua, ujian khair. Dijelaskan ya Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan ujian syar dan ujian khair. Dan hanya kepada Allah lah kita akan mempertanggungjawabkan atas ujian-ujian tersebut. Jadi ujian Allah hanya ada dua, yaitu ujian syar dan ujian khair. Sakit itu ujian syar, sehat ujian khair. Dihina orang, diremehkan orang, dicaci maki orang, didolimi orang, itu ujian syar. Dimuliakan orang, disanjung orang, ditolong oleh orang, dan seterusnya, itu merupakan ujian khair. Jadi ujian manusia itu hanya ada ujian manusia oleh Allah. Hanya ada dua, ujian syar dan ujian khair. Sakit, ujian syar, sehat, ujian khair. Tolong dikiaskan ke semua persoalan. Oleh karena itu, kita belajar bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua ujian Allah
dengan menggunakan petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran itu merupakan pedoman hidup di sepanjang zaman. Al-Quran itu pedoman hidup di setiap saat. Apapun persoalan yang menimpa pada individu manusia, apapun persoalan yang menimpa pada masing-masing manusia, itu cara menyelesaikan ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang yang menyembah pada Allah adalah orang yang menyelesaikan semua persoalannya dalam setiap detiknya, dalam setiap saatnya, atau setiap jamnya, itu menggunakan petunjuk yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Makanya Abah menganjurkan pada semua santrinya hidup dengan Al-Quran. Artinya segala aktivitas yang dijalankan, segala persoalan yang dihadapinya, solusi untuk menyelesaikan persoalannya adalah menggunakan petunjuknya Allah atau menggunakan pedoman yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Maka orang yang beriman selalu menyempatkan dirinya untuk mempelajari maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman itu merasa wajib baginya untuk mendalami pemahaman maksud ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, agar bisa menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Karena masing-masing manusia terkadang punya persoalan yang sama, terkadang punya persoalan yang berbeda. Karena banyaknya persoalan yang akan dihadapi oleh manusia, maka pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya belajar memahami maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Itulah hidup di dunia ini. Makanya di dalam surat Az-Zariyat atau surat nomor 51 pada ayat 56, jadi 5156, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia yang ada dimanapun saja, apakah ada di Indonesia atau berada di luar negeri, di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan seterusnya, itu punya kewajiban yang sama. Apa kewajibannya? Mengabdi hanya kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu tunduk patuh pada Allah dan mengikuti aturan atau ketentuan-ketentuan dari Allah, bukan aturan dirinya sendiri atau aturan dari kelompoknya sendiri. Semua persoalan yang akan menimpa pada diri manusia sudah ditentukan oleh Allah ketika masih di zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum Allah menciptakan siapa-siapa
dan sebelum Allah menciptakan apa-apa. Dan semua yang akan terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali tersebut. Sehingga bagi orang yang beriman, apapun kejadian yang menimpa pada dirinya hanya dipakai sarana untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Apapun kejadian, dihina orang, dijadikan sarana meningkatkan derajatnya di sisi Allah, dijadikan sarana meningkatkan kebaikan, dijadikan sarana untuk tetap mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Disanjung orang, dijadikan sarana untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memasucikan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk lupa pada Allah, tidak ada alasan untuk mengkhianati Allah, tidak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Apapun persoalan yang menimpa pada dirinya, sebab itu sudah ditentukan oleh Allah. Sampai daun yang jatuh saja. Satu misal, kita punya tanaman atau punya pohon mangga, satu misal, itu daunnya akan jatuh. Dalam satu hari berapa daun yang akan jatuh dan jam berapa dia jatuhnya, itu saja sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali itu. Apapun yang menimpa pada diri kita, apakah pada saat ini kita akan disanjung oleh orang atau dihina oleh orang? Apakah pada saat ini kita akan menerima keuntungan atau kerugian? Apakah di saat ini kita sehat atau sakit? Semua persoalan yang menimpa pada individu manusia sudah ditentukan oleh Allah. Makanya orang yang beriman itu belajar syukur, sabar, ridho, syukur, sabar, ridho, syukur, sabar, ridho, syukur, sabar, ridho. Itulah isinya kegiatan orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Abah membuat lagu Qur'ani, syukur, sabar, ridho, ketentuan Tuhan, langsung kaya walau tanpa harta benda. Syukur, sabar, ridho, ketentuan Tuhan, langsung kaya walau tanpa harta benda. Syukur, sabar, ridho, ketentuan Tuhan, jadi raja walaupun tanpa mahkota, jadi raja walaupun tanpa mahkota. Syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Sabar dalam menghadapi setiap ujian Allah, karena yakin ujian-ujian dari Allah adalah perwujudan, sebagian wujud kasih sayangnya Allah pada orang yang beriman. Ridho atas takdirnya Allah merupakan wujud kasih sayangnya Allah pada orang yang beriman. Sebab dengan ridho atas takdirnya Allah,
tidak akan dihinakan oleh Allah. Jadi syukur, sabar, ridho itu kunci untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu, saudaraku, dimanapun saja kalian berada, kita belajar untuk selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Mata dipakai melihat kebaikan, lisan dipakai berkata yang baik, telinga dipakai mendengarkan yang baik, tangan digerakkan untuk kebaikan, kaki dilangkahkan untuk kebaikan, akal difungsikan untuk kebaikan, hati difungsikan untuk kebaikan, harta dibelanjakan untuk kebaikan, dan tidak ada alasan menggunakan jiwa raga dan harta benda untuk berbuat maksiat, dan tidak dibenarkan oleh Allah di bumi manapun kita berada, walaupun hanya 1 meter atau 10 senti atau 1 senti bumi yang kita injak, hindari digunakan untuk maksiat kepada Allah, sebab Allah tidak ridho buminya diinjak ketika berbuat maksiat pada Allah. Akan tetapi karena maha sayangnya Allah, jika terlanjur berbuat salah, jika terlanjur berbuat maksiat di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah, ada manusia yang berbuat maksiat, segera untuk bertaubat. Taubat itu menyesal atas perbuatan salahnya dan punya azam atau niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Allah menciptakan bumi dihamparkan oleh Allah untuk manusia, dan hindari menjadi manusia yang bermaksiat di atas buminya Allah, meskipun hanya 1 meter yang kita tempati. Namun jika terlanjur berbuat maksiat, ojo terus menerus, jangan terus menerus berbuat maksiat yang sudah diketahui bahwa itu perbuatan maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ojo terus menerus berbuat maksiat yang sudah diketahui bahwa itu maksiat. Contoh, ghibah, ngerasani dulure, membicarakan kejelekan orang lain yang mana orang yang kita bicarakan tidak mengetahui, tidak ada di majelis kita, membicarakan kejelekan orang lain dan orangnya tidak di majelis kita, tidak mendengar ucapan kita. Namun jika dia mendengar, dia akan merasa sakit hatinya. Itu ghibah. Itu dosa besar, bukan kecil. Ghibah itu dosa besar. Dan kesulitan kita mau minta maafnya bagaimana? Kalau kita melakukan dosa pada seorang, kemudian dia tidak ada di sekitar kita, terus kita bagaimana minta ampun dari salahnya? Suatu misal, ada hamba Allah yang ghibah sing ngrasani Bapak Presiden, suatu misal, yang mana dia berada di Jakarta. Dia ghibah, dia ngerasani, minta ampunnya bagaimana, berapa biaya untuk datang minta ampun, dan belum tentu bisa menemuinya untuk minta ampun, dan belum tentu dia memaafkannya. Terus itulah yang menjadikan kita berat berbuat baik itu, karena adanya kemaksiatan yang tidak diampuninya.
Kalau kemaksiatan pada Allah, ya minta ampunnya pada Allah. Jika maksiat pada sesama manusia, kita pun juga minta ampunnya kepada sama manusia. Maka hindari ghibah, kesulitan minta maaf. Lisan yang dipakai menghamba kepada Allah adalah lisan yang dipakai berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang mengikuti petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran, bukan untuk ghibah, namimah, dan seterusnya. Kalau sudah mengetahui bahwa lisannya dipakai berbuat salah, maka segera taubati. Allah mencintai orang yang bertaubat. Kejar, raih cintanya Allah dengan bertaubat. Karena kita sering berbuat salah, maka jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ketika kita pernah berbuat salah menggunakan lisan, maka taubatilah kesalahan lisan itu agar mendapat cintanya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Maka saya mengajak pada diri dan panjenengan semuanya, dimanapun panjenengan berada, untuk bertaubat atas kesalahan lisan agar mendapat cintanya Allah. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat salah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Cari, raih predikat orang yang dicintai